wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat ASP TV dimanapun berada. Saya ucapkan selamat malam bagi sahabat-sahabat yang tentunya menonton di siang hari. Tetap saya ucapkan selamat malam karena pengambilan video ini kita di malam hari. Ya, saya di sini dan Pak Acep. Selamat malam Pak Acep. Ya, selamat malam Bung Yusuf. Ya, akan mengupas secara tuntas terkait honorarium advokat. Karena di masyarakat banyak yang bertanya atau banyak yang berpikiran bahwa honor advokat itu sangat mahal. Bagaimana ketika orang yang tidak mampu tetapi tersandung kasus hukum? Tentunya kan butuh pendampingan hukum. Nah, nanti kita akan bahas di sini bersama Pak Acep ini. Dan Pak Acep ini founder atau managing partner ASP Law Firm dan Ketua LBH Sikap Banten Kabupaten Lebak serta Ketua DPW APSI Banten Provinsi Banten. Maaf, DPW APSI Provinsi Banten ya Pak Acep ya? Ya, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Ya, Pak Acep, selamat malam. Ya, selamat malam Bung Yusuf. Suatu kebahagiaan ya, suatu kebanggaan bagi saya malam ini. Saya bisa berbincang-bincang dengan Pak Acep yang terkenal keberaniannya dalam dunia advokat ini. Ya, malam ini kita akan berbincang-bincang terkait masalah honorarium advokat ini Pak Acep ya. Karena di luar sana mungkin banyak yang bertanya-tanya terkait masalah honorarium advokat ini. Ada beberapa poin yang akan saya pertanyakan kepada Pak Acep di malam ini. Untuk lebih lanjut Pak Acep silahkan untuk memperkenalkan terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat kita. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Yusuf. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Acep Saifuddin. Saya Managing Partners ASP Law Firm. Saya juga sebagai Ketua LBH Sikap Provinsi Banten Kabupaten Lebak. Saya juga pengurus Pradi DPC Serang sekaligus sebagai Ketua DPW APSI Provinsi Banten. Ya, kira-kira seperti itu mengucap sedikit profil saya. Sangat banyak sekali ya jabatan-jabatan beliau ini ya. Jadi IQ-nya juga sudah terkenal dengan gelarnya yang sangat banyak. Jadi kalau menghafal gelar beliau itu tidak akan hafal 1 jam saya rasa ya. Jadi itu butuh beberapa hari karena banyak kan. Sekarang juga beliau ini masih studi S3 ya Pak Acep ya? Ya, betul. Udah sampai mana itu S3-nya? Ya, masih dalam proses penyusunan disertasi. Mantap ya, kita doakan sahabat-sahabat agar disertasinya terus cepat terselesaikan ya. Amin. Baik, kita langsung saja kepada pokok materi kita terkait pembahasan masalah honorarium advokat itu bagaimana. Pak Acep, yang pertama sebenarnya tarif advokat itu seperti apa Pak Acep? Karena di masyarakat kan banyak yang bertanya-tanya nih terkait masalah honorarium advokat itu. Silakan. Ya, baik. Terkait dengan tarif pengacara atau bisa juga disebut misalkan upah pengacara atau di dalam bahasa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 disebutnya adalah honorarium gitu ya, honorarium advokat atau pengacara. Nah, honorarium atau tarif pengacara ini sebenarnya tidak ditentukan ibaratnya tarifnya harus sekian, tidak. Nah, jadi di dalam bab 5 di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat itu disebutkan di dalam pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa yang kemudian diberikan kepada kliennya. Nah, kemudian di ayat 2-nya disebutkan bahwa besarnya honorarium atau tarif pengacara itu ditentukan secara wajar berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini kesepakatan antara advokat atau pengacara dengan kliennya. Nah, kira-kira seperti itu. Terkait misalkan ada banyak orang-orang di luar sana yang khawatir mungkin atau ragu ketika mau meminta bantuan pengacara. Ini sebenarnya tarifnya seperti apa sih, diatur atau tidak sih gitu. Ya. Nah, kalau diatur memang aturannya seperti itu di dalam pasal 21 tadi, tapi kemudian mengenai besarannya berapa, itu tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik gitu. Kurang lebih tarif itu harus ditentukan berdasarkan kesepakatan. Nah, kesepakatan antara pengacara dengan kliennya. Nah, kita juga misalkan sebagai pengacara lihat dulu nih,
kliennya kemampuannya seperti apa. Ya. Nah, misalkan kalau kliennya yang kelas atas, misalkan kita mintanya juga lebih besar, misalkan. Atau misalkan kliennya yang masyarakat kelas bawah, nah itu juga kan dilindungi gitu berdasarkan undang-undang bantuan hukum gitu. Nah, bahkan bisa saja kita berikan bantuan hukum secara gratis gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan tarif pengacara itu seperti apa sih? Nah, di dalam dunia pengacara kita biasanya terkait dengan honorarium ini ada pembagian-pembagiannya. Nah, yang pertama misalkan ada biaya surat kuasa. Nah, itu dulu kita sepakati. Kita sepakati misalkan biaya surat kuasanya berapa. Nah, setelah itu kita sepakati yang lain lagi. Misalkan yang pertama terkait dengan ini lawyer fee-nya berapa. Nah, disepakati misalkan sekian juta. Nah, setelah itu kita kan butuh lagi ada yang namanya biaya operasional atau operasional fee. Nah, ini juga penting karena operasional fee ini yang menentukan selesai atau tidaknya suatu perkara. Nah, karena terkait dengan operasional, misalkan kita butuh untuk pendaftaran di pengadilan, nah butuh untuk transportasi, akomodasi, lain-lain, ini adanya di biaya operasional gitu. Nah, selain itu yang terakhir ada kita biasanya ada yang namanya sukses fee. Nah, sukses fee ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kita sebagai pengacara dengan klien. Nah, terkait ketika misalkan perkara yang kita tangani ini sukses sesuai dengan harapan. Nah, contoh misalkan ketika perkaranya sengketa tanah. Nah, tanah ini misalkan nilainya 1 miliar misalkan. Nah, ini di perjanjian sukses fee-nya kita tentukan berapa persen nih kesepakatannya. Nah, ada yang misalkan ada yang 10%, ada yang 20%, bahkan tidak jarang ada yang berani memberikan honorarium 50-50 gitu. Ini kalau berhasil udah saya nggak apa-apa, kita bagi dua 50-50 gitu. Ini juga ada. Yang terpenting adalah berdasarkan kesepakatan antara pengacara dengan kliennya. Kira-kira seperti itu, Bu Yusuf. Ya, berarti kalau kita berbicara terkait masalah kesepakatan antara klien dengan pengacara, berarti di situ dibuatkan MOU, Pak Acep. Ya, bagaimana? Betul. Biasanya ketika kita mau menangani sebuah perkara, nah kita harus membuat yang namanya MOU dulu. Kita buat kesepakatan dulu antara pengacara dengan klien. Nah, tahapan yang harus kita kerjakan seperti apa, hak dan kewajiban pengacara seperti apa, hak dan kewajiban klien seperti apa. Nah, itu kita tuangkan semuanya di dalam MOU. Nah, MOU ini kenapa penting? Karena ketika misalkan ada kesalahpahaman antara pengacara dengan klien, ini pengikatan perjanjiannya di sini di MOU. Nah, kita harus kemana, selesaikan dengan cara apa, misalkan apakah boleh atau tidak. Ketika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, bisa ke pengadilan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu semuanya diatur dalam MOU. Nah, kalau tidak ada MOU, nanti ketika misalkan kliennya membayar pengacara, nah kadang-kadang kan banyak juga dalam tanda kutip misalkan pengacara yang nakal. Setelah dia menerima bayaran misalkan terus kabur. Ya. Nah, tapi sengketanya atau perkaranya tidak diselesaikan. Nah, sementara tidak ada perjanjian apa-apa nih antara klien dengan pengacaranya gitu, hanya ngasih uang saja. Nah, ternyata toh tidak ada perjanjiannya, tidak jelas juga apa yang harus saya kerjakan gitu. Kira-kira seperti itu. Ya baik, tapi ketika misalkan tadi ketika sudah memberikan uang nih klien, tapi pengacara atau advokat kabur dan membawa uang, tetapi pekerjaannya itu tidak dikerjakan sebagaimana mestinya, apakah si klien ini bisa melakukan upaya hukum, masuk ke penggelapan gitu kan, atau penipuan atau bagaimana Pak? Ya, sangat bisa. Ini ada dua langkah hukum yang bisa ditempuh oleh klien. Yang pertama, dia bisa melaporkan advokat tersebut kepada Dewan Kehormatan. Nah, tergantung misalkan advokatnya sendiri, dia dari organisasi advokat yang mana. Ya. Nah, makanya penting ketika memberikan kuasa kepada pengacara, nah kalau bisa lihat dulu tuh ID card-nya. Nah, dia pengacara dari organisasi yang mana. Sekarang banyak organisasi ya. Sekarang ada banyak sekali organisasi advokat, tapi semuanya diakui oleh pemerintah. Gitu. Nah, kalau kita sudah tahu minimal ID card-nya, ID card perkumpulan advokat yang mana, nah kita tahu nanti ketika ada permasalahan kita bisa laporkan kemana. Nah, biasanya di organisasi advokat ada yang namanya Dewan Kehormatan. Itu yang mengadili pengacara secara kode etik gitu. Apakah ada kode etik yang dilanggar atau tidak. Nah, kemudian pilihan yang kedua misalkan melaporkan secara pidana. Bisa melaporkan penipuan atau penggelapan. Nah, itu bisa. Nah, misalkan ini kan saya perjanjiannya saya kasih uang perkara saya diselesaikan. Nah, ternyata setelah dikasih uang dia menyelesaikan perkara ini. Nah, itu juga masuk pasal penipuannya, saya kira masuk. Nah, kemudian uang yang sudah diberikan ternyata tidak ada kinerja yang dilakukan oleh pengacara itu sendiri. Nah, uangnya nggak tahu kemana kan. Nah, itu saya kira pasal 372 bisa masuk penggelapan gitu. Karena saya yakin ini hal-hal seperti ini gitu kan yang diragukan oleh masyarakat. Ya. Apalagi ya masyarakat yang
belum tahu gitu kan terkait masalah honorarium advokat dan lain sebagainya itu Pak Acep. Nah kemudian setelah tadi ada kesepakatan kan antara advokat atau pengacara dengan klien ini dalam menangani suatu permasalahan atau suatu perkara. Nah apakah ketika sudah terjadi kesepakatan itu, apakah si advokat atau pengacara ini menjanjikan sesuatu kepada kliennya atau bagaimana Pak Acep? Oh ya, apakah boleh misalkan seorang pengacara atau advokat menjanjikan sesuatu kepada kliennya? Misalkan ada seseorang yang punya perkara hukum kemudian datang ke kita pengacara. Nah, kemudian apakah boleh saya menjanjikan, oke, kalau perkara ini saya tangani maka saya pastikan perkara ini menang. Nah, ya. Nah, itu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, advokat dilarang menjanjikan sesuatu kepada klien, dilarang menjanjikan kemenangan. Nah, karena kan begini, advokat itu di video-video kita sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa advokat itu bukan membela yang bayar. Nah, bukan kemudian membela yang salah, kemudian kita paksakan untuk benar gitu, tidak seperti itu. Yang kita bela adalah hak-hak hukumnya. Nah, banyak orang yang bayar kita bantu, banyak juga orang yang tidak bayar kita bantu. Nah, banyak juga orang yang menurut orang lain salah kita bantu, ternyata setelah putusan pengadilan tidak salah gitu. Nah, jadi makanya di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 advokat dilarang untuk menjanjikan kemenangan. Nah, karena kemenangan itu bukan hak pengacara, bukan juga hak misalkan klien dan sebagainya, tapi itu kewenangannya sudah masuk kepada kewenangan hakim. Nah, tinggal kita sebagai advokat, nah, kita memang dilarang untuk menjanjikan kemenangan, tapi kita harus berusaha sebisa mungkin supaya bisa memberikan yang terbaik buat klien kita, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan ada advokat yang menjanjikan kemenangan, terus kemudian ternyata setelah perkaranya ditangani ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan, nah itu boleh dilaporkan kepada etik. Contoh misalkan ada yang sekarang lagi rame tuh, ada yang bayar 10 miliar buat ngurus PK katanya, nah ternyata PK-nya ditolak gitu ya. Benar, saya pernah PK-nya ditolak dan kemudian pengacaranya dilaporkan. Nah, saya juga tidak tahu tuh di perjanjian kontrak atau MOU-nya seperti apa. Nah, kalau misalkan di MOU-nya itu hanya untuk menangani perkara, maka kemudian tidak bisa dilaporkan sebagai penggelapan. Nah, tapi kalau memang si pengacaranya menjanjikan kemenangan, ya bisa saya kira dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokatnya. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang bagaimana ini Pak Cep terkait masyarakat yang tidak mampu gitu kan, tetapi mereka sedang tersangkut dengan permasalahan hukum, itu bagaimana itu Pak Cep? Ya begini, saya sering kali banyak orang juga yang bilang saya sering memasang tarif yang mahal gitu. Ya saya akui memang terkadang saya pasang tarif yang mahal, tapi kita juga lihat-lihat orang. Nah kadang kita misalkan dihadapkan kepada klien-klien yang memang berada di kelas atas, kita mintakan tarif yang lumayan tinggi, itu sebenarnya justru buat mengcover perkara-perkara yang seperti tadi disampaikan pengunjung. Misalkan orang-orang yang berada di bawah rata-rata, atau misalkan masuk kategori masyarakat miskin. Nah, itu kita ambil andalannya dari situ. Nah, kita tambal sulam nih, yang kaya kita bayarnya mahal, yang miskin nggak usah bayar gitu. Nah, tapi di samping itu ada juga bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, terkait dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, jadi di situ ada bantuan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, untuk mendampingi masyarakat miskin atau kurang mampu. Nah, memang di Undang-Undang Advokat sendiri, di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, itu di bab 6-nya, di pasal 22, itu disebutkan juga bahwa advokat harus membela masyarakat miskin, ya, harus ada pengabdiannya gitu. Tidak selamanya kita cari uang, tapi juga kita harus memberikan pengabdian kepada masyarakat miskin. Nah, di samping tadi ada undang-undang bantuan hukum, sekarang hampir di semua provinsi gubernur itu juga mengeluarkan peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin di wilayahnya masing-masing. Nah, di samping gubernur ada juga bupati, kemudian wali kota dalam rangka mengimplementasikan undang-undang bantuan hukum tadi, mereka juga membuat peraturan daerah supaya masyarakatnya yang kemudian bermasalah dengan hukum itu bisa terbantu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang ada orang-orang yang minta bantuan hukum secara gratis, dia bawa SKTM gitu ya, bawa SKTM ke kita nih, kita bantu nih.
kita kan tulus aja bantu karena ada SKTM dan lain sebagainya. Nah ternyata setelah kita klaim nih, kita kan bisa klaim ke pemerintah daerah, misalkan ke kabupaten atau ke provinsi. Nah terkadang ada juga yang kita sudah bantu secara gratis sampai dengan selesai, ternyata pas kita klaim ditolak. Itu kenapa itu? Nah itu Bisa karena ditolak itu. ya karena ternyata setelah dilakukan investigasi, verifikasi dan survei lapangan oleh pemerintah, dalam hal ini yang memberikan bantuan hukum, misalkan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Nah, ternyata yang meminta bantuan hukum kepada kita itu bukan orang miskin. Ya, Apakah sebelumnya rumahnya tidak mewah, misalkan. tidak dilakukan cross check dulu itu sama tim advokat atau tim kantornya gitu Pak Cek? Ya, terkadang kita memang kalau di Lebak ini terkendala dengan jarak gitu ya. Kalau dekat mungkin kita sering juga lihat ini kondisinya seperti apa, kita kunjungi ke rumahnya seperti apa. Tapi kadang-kadang kalau yang jauh kita percaya saja kepada pemerintah setempat. Nah, karena pemerintah setempat dalam hal ini desa atau kelurahan telah mengeluarkan surat keterangan tidak mampu, nah kita percaya saja. Nah, makanya setelah kita klaim ke pemerintah untuk dimintakan anggaran bantuan hukum, ternyata ditolak gitu. Karena menurut pemerintah, oh ini bukan orang miskin, tidak memenuhi kriteria gitu. Atau misalkan ketika disurvei ke rumah permanen, misalkan bahkan punya mobil dan lain sebagainya. Tidak jarang saya juga ketika dulu sering nongkrong di pos bantuan hukum misalkan, itu banyak juga orang-orang yang begitu. Nah dia datang mengaku sebagai orang miskin, kemudian dia membawa SKTM gitu. Nah ternyata keluarganya lihat persidangannya pakai mobil gitu, padahal kita sendiri sebagai pengacaranya masih pakai motor gitu. Iya. Nah tiba-tiba pas kita klaim gitu, kita sudah tulus ikhlas, kita klaim ternyata wah ini nggak bisa cair nih bantuan hukumnya karena ini bukan kategori orang miskin gitu. Nah tapi paling tidak bagi kita pengacara karena sudah ada dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, kita percaya kepada pemerintahnya. Nah tinggal kalaupun misalkan saya juga berharap ke pemerintah tidak hanya misalkan kita ngajuin terus diklaim ini tidak bisa cair, harusnya tidak seperti itu. Harusnya sebenarnya keterangan miskin itu pun bisa kita permasalahkan. Contoh misalkan di Bandung dulu pernah ada tuh orang yang mengaku miskin bawa SKTM ternyata tidak miskin gitu. Nah itu bisa dipidanakan gitu. Jadi harapan kita ke depan kepada masyarakat, seluruh masyarakat tidak hanya di Kabupaten Lebak, jangan juga seperti itu gitu. Karena terkadang pengacara juga punya anak istri, punya keluarga, bahkan punya tim yang harus dibiayai kehidupannya. Nah itu kalau semua masyarakat seperti itu ya, kalau bahasa Lebaknya apa ya, tenteingen gitu. Iya, tenteingen gitu. Padahal kita mah sidang pakai bensin, pakai transport, operasional dan lain sebagainya, sementara mereka seperti itu gitu. Nah, semoga ke depan kita bisa saling memahami, kita bisa sama-sama saling menghargai profesi gitu. Kira-kira seperti itu. Berarti banyak sekali ya, jadi warga masyarakat itu yang datang ke advokat mungkin berpura-pura jadi orang tidak mampu dengan apalagi tadi percaya kepada pihak desa. Nah, ternyata kan advokat itu hanya pemakai saja mungkin ya, pemakai SKTM itu yang mengeluarkan pihak desa. Ya, banyak yang seperti itu. Ya. Terus dalam pengurusan atau proses suatu perkara itu baik pidana atau perdata itu jangka waktunya berapa lama itu Pak? Ya memang mengingatkan tadi banyak masyarakat yang tidak mampu atau bahkan banyak juga kan masyarakat yang mampu tetapi berpura-pura tidak mampu. Mengingat dengan proses berapa lamanya, nah kan butuh tenaga, pikiran serta kan bensin juga yang pasti ya Pak Cep ya. Bagaimana itu Pak Cep? Ya makanya di sini terkadang tarif pengacara bisa lebih mahal dari notaris gitu kan katanya. Nah karena begini, kalau notaris itu bekerjanya dia hanya di waktu itu saja. Contoh misalkan membuat akta pendirian organisasi atau misalkan kalian jual beli, itu kan mereka hanya kerjanya hanya pada saat itu saja, hanya pada saat transaksi. Beda dengan pengacara. Misalkan ada perkara pidana. Nah, perkara pidana ini misalkan minta didampingi oleh pengacara, Pak ini bisa selesai berapa lama? Nah, bahkan kadang-kadang kita misalkan bisa menyampaikan ini kira-kira bisa selesai sekitar 6 bulan, bahkan bisa saja lebih. Nah, karena misalkan di kepolisian saja bisa 60 hari, misalkan bahkan bisa dilanjut gitu ya. Kalau misalkan ditahan atau misalkan perkaranya lanjut tapi tidak ditahan, itu lebih tidak jelas lagi waktunya. Bisa lama, bisa tiba-tiba misalkan kita juga ada pernah tahun 2016 ada klien kita yang sudah jadi tersangka. Nah, tapi karena tidak ditahan, nah ini lama nih. Nah, tiba-tiba 2020 mau ditahan. Lama sekali Nah, tuh ya. disitulah terkadang memang waktu ini sulit untuk bisa ditentukan gitu. Meskipun sebenarnya ada aturannya di kepolisian harus berapa hari, misalkan di kejaksaan harus berapa hari, bahkan perdata pun sebenarnya ada aturannya. Nah, harus selesai sekian bulan misalkan. Terkecuali sekarang ada perkara-perkara yang bisa diselesaikan
dengan gugatan sederhana kalau perdata. Nah, gugatan sederhana ini sebenarnya lebih efektif dari sisi waktu. Nah, karena dia tidak nyampe 1 bulan harus sudah selesai gitu. Nah, dan pemeriksaannya pun tidak terlalu bertele-tele gitu. Kalaupun misalkan sudah selesai di pengadilan negeri, nah itu bandingnya cukup di pengadilan negeri saja gitu. Tidak sama dengan perkara-perkara gugatan biasa nih. Bisa misalkan sidangnya aja sampai 6 bulan, nah terus kemudian setelah putusan masih bisa banding, kasasi, oh itu bisa bertahun-tahun. Nah, apalagi sekarang di masa COVID-19, nah ini sangat banyak perkara-perkara yang waktunya penundaannya molor gitu. Nah, kadang-kadang dari sidang pertama ke sidang kedua itu ditundanya bisa sebulan, bisa 2 bulan gitu. Karena memang keadaan yang sangat tidak memungkinkan gitu di tengah pandemi COVID-19 ini. Sama sekali ya itu ya. Nah terus ini kan dengan yang disampaikan barusan sama Pak Acep, jadi dalam satu perkara aja kan bisa berbulan-bulan, Ya. kan. Sedangkan kasus tersebut dibantu dengan secara gratis, secara sukarela itu kan. Itu bagaimana itu transfernya? Nah, itulah kadang ya. Perlu kan. Bagaimana misalkan jarak dari kantor ke pengadilan itu misalkan berapa Ya. kilometer gitu. Nah, itulah kadang-kadang kita juga kalau bahasa Sundanya nombokin gitu. Nah, kadang-kadang memang anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Nah, makanya kita pakai sistem tambal sulam tadi. Anggaran-anggaran yang kita dapatkan dari perkara-perkara yang kakap misalkan, nah kita sisihkan untuk membantu masyarakat miskin tadi. Nah, karena tidak jarang begini, di anggaran yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, nah terkait dengan bantuan hukum, ini kadang-kadang menurut saya tidak jelas. Tidak jelas anggarannya. Kalau zaman dulu masih bisa klaim secara manual, berkas kita klaim secara manual, itu anggarannya 5 juta satu perkara. Nah, kalau sekarang ini kita harus scan dulu semua dokumen, kemudian kita email ke Kemenkumham. Nah, itu anggaran yang cairnya itu bervariatif. Tidak semuanya 5 juta. Ada yang cairnya hanya 1 juta, ada yang cairnya hanya 2 juta gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita juga miris gitu. Kadang-kadang perkara yang menurut kita tingkat kesulitannya lebih sulit, ternyata cairnya hanya 2 juta misalkan. Nah, makanya disinilah kita butuh kreatif, kita butuh juga mengalokasikan anggaran dari perkara-perkara yang lain. Karena tidak mencukupi. Nah, kadang-kadang anggaran dari pemerintah provinsi atau kabupaten, misalkan ada anggaran yang 7,5 juta satu perkara. Nah, itu juga belum tentu cukup sebenarnya. Apalagi di tengah pandemi COVID ini yang penundaannya kadang-kadang terlalu lama, sidangnya juga prosesnya terlalu lama gitu karena melihat situasi dan kondisi yang seperti ini, nah, sehingga kemudian anggaran yang kita keluarkan pun cukup banyak gitu, bahkan melebihi anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah gitu. Tapi bagi kita pengacara, karena kita mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat miskin, nah makanya kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, tapi ada juga masyarakat yang kadang perkaranya misalkan perkara perdata nih, Bu. Iya. Nah, ini yang kemudian harus dipahami. Nah, perkara perdata ini misalkan perkara gugatan sengketa tanah. Nah, sementara jaraknya jauh-jauh. Misalkan ada jaraknya di radius sulit ada 100 km bahkan lebih misalkan. Nah, itu kan kita ke pengadilan juga harus bayar dulu. Nah, Bayar apa itu, Pak? bayar biaya panjar perkara. Nah, Bahkan kalau di dunia perdata kan sengketa tanah misalkan selain bayar biaya panjar perkara, ada lagi biaya pemeriksaan setempat. Nah, kalau kemudian itu kita klaim bantuan hukum itu sangat jauh. Karena biaya panjar perkara aja kalau misalkan para pihaknya banyak, kemudian jaraknya juga jauh-jauh, itu tidak jarang kita juga sampai 10 juta, bahkan lebih dari 10 juta untuk biaya daftar perkaranya aja. Sekali itu ya. Ditambah lagi kan ada aturan bahwa sengketa tanah harus ada pemeriksaan setempat. Nah, itu juga ada biaya lagi karena hakim harus turun ke lapangan, kemudian panitera juga harus turun ke lapangan. Nah, itu biaya semuanya harus ditanggung oleh yang menggugat gitu. Makanya kadang-kadang kita masih belum bisa klaim kalau yang perkara-perkara sengketa tanah gitu yang kitanya sebagai penggugat gitu. Karena memang kalau dibilang miskin ya toh objeknya ada, tanah gitu. Nah, kadang-kadang ada juga nih yang mau gugat cerai. Nah, Pak, saya mau gugat cerai, bisa nggak kira-kira gratis? Saya nggak punya uang gitu. Nah, padahal sementara di pengadilannya sendiri kita harus bayar dulu, harus bayar panjar perkara gitu. Bahkan kalau misalkan ada harta gono gini, itu harus nambah lagi nih, bayar pemeriksaan setempat, harta gono gininya apa, tanah, rumah dan sebagainya, itu juga nambah biaya lagi. Nah, berbeda halnya dengan pidana. Misalkan ada orang nih kasus misalkan pencurian, nah terus dia dibawa ke persidangan. Nah, itu kan kita mendampingi tidak harus keluar biaya. Dalam artian tidak ada yang namanya biaya panjar perkara,
biaya perkara dan sebagainya itu tidak ada. Nah, karena kalau pidana itu kewajiban pemerintah. Nah, jadi kita juga nggak perlu biaya, paling kita keluarnya biaya terkait dengan transportasi, akomodasi. Nah, kalau untuk biaya ke pengadilan itu tidak ada. Nah, makanya kita baru bisa klaim yang pidana. Nah, di samping itu sebenarnya di pengadilan negeri sendiri itu kalau tidak salah dulu ada anggaran untuk perkara perdata. Tapi dulu pernah di pengadilan negeri Rangkas Bitung itu 1 tahun hanya 1 perkara gitu. Nah, memang sangat kurang dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang ada di kita gitu. Nah, di sisi lain bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah sendiri itu terkadang tidak mencukupi. Nah, contoh misalkan pemerintah daerah hanya bisa mengcover dalam 1 tahun 13 perkara. Nah, itu dalam 1-2 bulan pertama, Januari sampai Februari itu sudah habis pasti. Nah, karena hampir di semua daerah itu bisa ratusan perkara gitu, terutama di daerah kita juga kan. Nah, atau di provinsi, misalkan dulu di provinsi itu hanya ada untuk 40 perkara gitu. Padahal provinsi Banten ini sangat banyak gitu, ada 4 kabupaten dan 4 kota, masyarakatnya juga luar biasa gitu. Dalam tiap kabupaten, tiap kotanya itu perkaranya juga beragam, bervariatif dan banyak gitu. Sehingga menurut saya jumlah apa ya disebutnya, bantuan hukum ini harus lebih banyak lagi, kuota yang disediakan oleh pemerintah harus lebih banyak lagi. Nah, di samping itu juga pemerintah juga jangan hanya fokus kepada bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang punya permasalahan hukum saja, tapi lebih kepada preventifnya seperti apa, gimana caranya supaya pemerintah bisa memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat, misalkan melalui seminar-seminar sampai ke tingkat kecamatan, tingkat desa, kemudian penyuluhan hukum di tingkat desa gitu. Nah, makanya kita juga dari LBH Sikap Banten Kabupaten Lebak kita juga mengadakan yang namanya pelatihan paralegal bagi aparatur desa, kemudian bagi para aktivis dan lain sebagainya. Itu dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya lebih paham hukum. Nah, bahkan targetnya tidak hanya ke sana. Kita targetnya ketika ada permasalahan hukum di tingkat bawah nih, di tingkat desa itu bisa diselesaikan oleh paralegal melalui mediasi, melalui musyawarah gitu, sehingga kemudian tidak semua perkara harus sampai ke pengadilan. Kira-kira seperti itu. Berarti secara garis besar untuk perkara perdata ini harus ada biayanya aja ya? Ya, karena banyak biaya yang dikeluarkan. Ya tadi ada Pak Acep tadi menyampaikan ada gugatan sederhana yang tak perlu banding gitu kan, tidak perlu kasasi gitu kan. Nah, apakah ada kriteria tertentu untuk gugatan sederhana ini, ataukah setiap permasalahan perdata bisa dilakukan gugatan sederhana atau bagaimana? Ya, begini, sebenarnya bukan tidak bisa banding ya. Gugatan sederhana ini juga bisa banding. Bisa banding. Kalau gugatan biasa, ini gugatan biasa misalkan di pengadilan negeri, ya. Ketika putusan itu kan bandingnya ke pengadilan tinggi. Ya. Nah, beda halnya dengan gugatan sederhana. Ketika misalkan sudah putusan di pengadilan negeri, itu bandingnya cukup di pengadilan negeri juga ke ketua pengadilan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus apalagi tadi pertanyaannya? Oh ya, perkara apa saja? Ya. Perkara apa saja yang bisa diselesaikan oleh gugatan sederhana? Ya, dulu perkara-perkara yang bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana itu perkara-perkaranya hanya 2 perkara. Nah, yang pertama perkara wan prestasi. Nah, kemudian yang kedua perkara perbuatan melawan hukum. Nah, perkara-perkara yang bisa diajukan melalui gugatan sederhana ini dibatasi. Kalau dinilai dengan uang, dulu nilainya 200 juta ke bawah. Nah, tapi kalau sekarang diubah lagi aturannya boleh di bawah 500 juta. Nah, jadi sekarang lebih spesifik gitu. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa gugatan sederhana ini tidak boleh digunakan untuk menggugat sengketa tanah. Nah, kalau sengketa tanah memang tidak sederhana. Berarti tidak bisa diselesaikan oleh gugatan sederhana. Dikecualikan ya untuk sengketa. Walaupun misalkan bidangnya kecil sedikit, ya kan berapa meter gitu, tetap tidak bisa diupayakan untuk gugatan sederhana. Ya, karena di aturan gugatan sederhana itu khusus sengketa tanah dikecualikan. Jadi memang tidak ada penjelasan. Kalau misalkan tanahnya sedikit gimana? Nah, pokoknya terkait dengan sengketa tanah tidak boleh melalui gugatan sederhana. Bahkan kita juga pernah mengajukan gugatan tanah sengketa. Nah, itu luasnya hanya 46 meter begitu. Oh, sedikit juga ya. Ya, 46 meter itu. Ya, dan itu tidak bisa diselesaikan dengan gugatan sederhana. Nah, harus melalui gugatan biasa. Nah,
karena memang prosesnya panjang, proses pembuktiannya juga cukup signifikan ya, cukup membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu, sehingga tidak bisa diselesaikan dengan gugatan sederhana. Berani juga ya itu kliennya ya. Nah, Dengan luas segitu berani mengajukan gugatan. ya, karena gini, kadang-kadang orang yang punya permasalahan hukum itu kalau sudah berhubungan dengan harga diri nih, itu sudah tidak lagi melihat yang dia sengketakan ini nilainya berapa, nah, tapi lebih kepada gengsi, harga diri. Saya lebih baik keluar uang 100 juta gitu, meskipun yang disengketakan cuma 50 juta, tapi saya menang, sehingga kemudian nama baik saya di masyarakat tetap bagus gitu. Kadang-kadang kalau sudah urusan harga diri seperti itu. Tinggi ya. Ya, makanya kita sampaikan tadi, kita bentuk paralegal supaya permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan di tingkat bawah itu tidak perlu dibawa ke pengadilan sebenarnya. Bahkan di perkara pidana sendiri sekarang kan sudah ada kebijakan restoratif justice gitu. Yang dulu misalkan hanya diberlakukan untuk perkara-perkara anak-anak, ada yang namanya diversi gitu. Nah sekarang perkara-perkara yang lain juga mayoritas sudah bisa diselesaikan dengan restoratif justice gitu. Kalau di kita tuh kalau bahasa Baduynya ada yang namanya konsep silih hampura. Ya, itu sebenarnya restoratif justice gitu. Nah, cuma kalau dibilang masyarakat Baduy meniru konsep restoratif justice, ini saya kira salah besar gitu. Karena di Baduy sejak ratusan tahun yang lalu sudah ada konsep silih hampura itu. Artinya ketika ada kedua belah pihak yang bersengketa, nah ternyata bisa diselesaikan secara musyawarah dan kedua belah pihak saling memaafkan. Kalau ada yang perlu diganti, nah itu bisa selesai. Nah, sehingga tidak perlu lagi sebenarnya dibawa ke ranah hukum. Nah, tidak perlu dibawa ke pengadilan. Nah, itulah yang disebut dengan konsep silih hampura. Nah, itu ternyata sekarang mulai disuarakan juga nih terkait konsep itu yang namanya konsep restoratif justice gitu. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya. Baik ya. Mendirikan kantor ini udah berapa lama Pak Cep? Tadi disampaikan kan di awal bahwa Pak Cep juga sebagai founder atau managing partner ASP Law Firm. Ya, Dari tahun berapa itu? sebenarnya gini, saya lulus kuliah S1 Hukum dari UIN Jakarta itu tahun 2010. Nah, dulu ketika saya lulus 2010, saya langsung pulang ke Lebak, tapi saya terus kuliah gitu, saya terus pulang balik Jakarta. Nah, tapi di samping itu, karena saya backgroundnya hukum, nah waktu itu saya coba untuk mendirikan yang namanya LBH KNPI. Nah, Lembaga Bantuan Hukum dan HAM DPD KNPI Lebak. Nah, waktu itu kita fokus untuk membantu masyarakat Kabupaten Lebak dan khususnya para pemuda yang memang punya permasalahan tentang hukum. Nah, itu dulu kita banyak bantu masyarakat dan itu kita berikan secara gratis gitu. Nah, sampai akhirnya saya ternyata ada banyak permintaan dari perusahaan-perusahaan, kemudian dari institusi-institusi yang mereka karena ada anggarannya jadi nggak bisa gratis gitu. Jadi ternyata mereka butuh juga kerjasama dengan lembaga-lembaga yang profesional gitu. Makanya saya mendirikan ASP Law Firm ini, Ajat Saifuddin and Partners Law Firm. Ini saya dirikan di tahun 2015. Ya, itu sekitar udah 5 tahun ya. 5 tahun ya, lumayan lah. Ya. Kalau dipresentasikan membantu masyarakat tidak mampu itu dari tadi ya dari sejak lulus kuliah sampai berdirinya ASP Law Firm ini sampai saat ini dipresentasikan sudah berapa persen kira-kira itu, Pak Cep? Kalau bentuknya presentase antara misalkan membantu masyarakat miskin dengan komersil, sebenarnya bisa lebih banyak yang miskin yang kita bantu. Miskin ya? Iya, karena kadang-kadang dari tahun ke tahun ini yang kita bantu masyarakat miskin bisa nyampe ratusan. Nah, sementara perkara-perkara yang komersil itu hanya beberapa. Nah, tapi memang perkara-perkara yang komersil itu rata-rata bisa mengcover permasalahan-permasalahan bagi masyarakat miskin ini. Kalau dihitung persentase, saya kira 70-30 lah. 70% kita bantu masyarakat miskin, 30%-nya kita perkara-perkara yang sifatnya profesional dan komersil. Berarti advokat ini profesi yang mulia sekali nih ya? Oh iya, makanya di Undang-Undang Advokat disebutnya officium nobile gitu. Profesi yang terhormat. Terhormat. Ya, mantap ya. Ada lagi yang kira-kira mau disampaikan Pak? Ya, saya kira untuk malam ini karena sudah terlalu malam ya, saya kira nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan pemirsa juga ketika ada yang belum paham atau misalkan ada materi-materi hukum yang memang perlu kita bahas, silakan disampaikan saja di kolom komentar misalkan, biar nanti kita bahas di materi-materi selanjutnya. Karena kita juga ini sudah terlalu luas nih, dari pembahasan tarif advokat, dari pembahasan honorarium advokat gitu sampai kepada masyarakat miskin, gugatan sederhana gitu. Ini
ini juga sudah terlalu jauh sebenarnya. Nah, makanya saya kira kita cukupkan saja sampai di sini. Nah, materi-materi yang lain kita sampaikan di sesi berikutnya. Ya baik ya sahabat ASP TV, itu terkait honorarium advokat dan tadi yang disampaikan sama beliau ya. Jadi yang tadinya kita berbicara terkait honorarium itu udah merembet terkait penanganan perkaranya juga. Ya, saya bangga dan mengapresiasi sekali ke Pak Acep dan kawan-kawan, karena tadi ketika saya nanya presentasi dari sejak 2010 sampai berdiri kantor ASP itu udah berapa persen dalam menangani perkara orang yang tidak mampu, karena sudah 70% dan 30% itu untuk orang atau komersil ya Pak Cep ya. Itu sangat mulia sekali ya. Jadi bagi sahabat-sahabat atau kawan-kawan ya, saudara-saudara semuanya, ketika tersandung dengan permasalahan hukum dan merasa tidak mempunyai biaya untuk bayar pengacara atau advokat, boleh datang aja ke kantor beliau Pak Cep, boleh ya? Boleh. Untuk konsultasi atau meminta bantuan dalam menangani permasalahan hukum yang sedang sahabat-sahabat alami. Ya, kita doakan bersama mudah-mudahan Pak Acep selalu berkah, dipanjangkan umur ya, semakin sukses beserta kantor-kantornya semakin jaya lah bersama tim-timnya ya. Apalagi ada lagi Pak Acep yang mau disampaikan? Bagi saya cukup sebenarnya, tapi ya. khawatir nanti ada yang komen. Jadi ini sebenarnya tarif pengacara itu berapa sih? Jadi kalau dibilang mahal ya ada yang mahal, kalau dibilang murah ya ada yang murah gitu. Nah, kenapa mahal ya? Karena sekolahnya juga mahal. Nah, kenapa murah? Karena kita memberikan kemudahan bagi masyarakat mencari keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin. Cukup kira-kira untuk ya. Berarti kesimpulannya honorarium advokat atau pengacara itu tergantung kepada kesepakatan antara advokat dengan klien ya. Demikian untuk bincang-bincang kami ya malam ini. Jangan lupa untuk sahabat-sahabat ASP TV untuk subscribe, like, komen, serta share ya. Mudah-mudahan video-video yang diupload dalam channel ASP TV ini bisa bermanfaat aja ya. Ya, amin. Bukan saja untuk orang-orang yang berlatar belakang hukum, tetapi bagi masyarakat pada umumnya ya. Demikian saya Muhammad Yusuf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.